Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat sekali kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Sehat, alamin. Pak. Oke, alhamdulillah. Kita mulai. Marilah kita berdoa dulu. Bapak pengen ada satu orang dari kalian yang memimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ananda yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak pengen ngecek presensi kalian. Tadi sudah linknya sudah Bapak berikan ke kalian untuk kehadiran ya. Oke, yang izin Indah, oke, yang lainnya hadir ya. Levina, Yani, Salma, Cynthia, Kak, Ananda, Mutiara, Esther, Kelvin. Oke, sebelumnya untuk materi yang kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan atau masih belum jelas tentang materi kemarin? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Salma yang mau nanya atau Tita? Oh iya Pak, Salma mau tanya. Ya, sok. Mau nanya apa? Bisa dijelaskan secara singkat algoritma pseudocode itu apa ya Pak? Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang peta minda. Nah, apa itu peta minda? Nanti Bapak akan jelaskan sendiri ya. Atau mungkin kalian mengenal dengan kata peta konsep. Itu berupa gambar ya. Nanti kita ada tugas untuk menggambarnya. Udah kelihatan itunya? Tampilannya? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Sip. Oh, udah. Udah ya. Kayak kalau yang belum berarti mungkin lagi dalam pengiriman datanya. Oke, ini media pembelajaran yang Bapak akan tampilkan tentang untuk pelajaran teknologi informasi dan komputer, yaitu mengenal dan membuat peta minda, ya, peta atau peta konsep. Untuk KD-nya atau kompetensi intinya, yaitu adalah kemudian ada ranah pengetahuannya. Nah, ini tentang konseptual, pengertian, pemahaman, operasi dasar, dan metakognitif. Ya. Ini pengetahuannya. Kemudian ada ranah keterampilannya, yaitu menggunakan alat. Ya, menggambar apa membuat, misalkan di peta konsep ini, kalian bisa nggak menggambarnya? Nah, ini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan metode peta minda. Ya, 3.2. Dan yang ini untuk keterampilannya, jadi untuk keterampilannya itu menerapkan ya. Jadi kalian bisa nggak menerapkannya. Kemudian membuat peta minda gitu ya. Nah, ini untuk keterampilannya. Jadi pelajaran kali ini adalah kalian bisa menerapkan metodenya dan juga membuat petanya. Ya. Membuatnya. Oke. Selanjutnya ada untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi ya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menerapkan metode peta minda dalam proses berpikir pada materi pelajaran tertentu gitu ya. Jadi nanti ininya adalah tentang materinya ya. Materi nanti kita buatkan konsepnya atau peta konsepnya seperti apa ya. Oke, kemudian menggambar peta minda dalam proses berpikir pada materi pelajaran tertentu menggunakan media kertas. Sedangkan tujuannya ada dua. Untuk tujuan pengetahuannya yaitu melalui pembelajaran daring menggunakan Webmeet ini, Google Form, dan Telegram. Peserta didik dapat menerapkan metode peta minda dengan teliti dan percaya diri. Ya. Kemudian juga keterampilannya yaitu membuat atau memvisualisasikan peta minda dalam proses berpikir dengan teliti dan percaya diri. Sebelumnya Bapak akan menampilkan videonya dulu bagaimana cara membuat peta minda itu seperti apa.
Executed using Powtoon. Ada atau juga mind mapping atau juga bisa disebut dengan peta konsep. Ini merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana atau sebuah cara mengembangkan kegiatan yang kalian hadapi atau juga aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut, ya, dari segala hal yang kita yang termasuk ke dalam permasalahan itu, gitu ya. Nah, kemudian peta minda ini dibuat oleh seorang psikolog dari Inggris yang bernama Tony Buzan, ya, tahun 1974 berdasarkan cara kerja dari otak kita dalam menyimpan sebuah informasi. Nah, ini gambarannya, ya. Ini cara membuat peta minda, ya. Ini secara konvensional atau secara manual, yaitu menggunakan kertas. Tapi kalau menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi di komputer atau HP, nanti minggu depan kita akan belajar, ya. Kita menggunakan Wondershare Mindmaster, gitu ya. Nanti kita akan coba buat. Nah, ini cara membuatnya. Pertama, siapkan dulu peralatan tulis atau aplikasi yang digunakan. Kemudian tentukan atau tuliskan topik utamanya. Nah, topik utamanya apa? Nah, kita lihat. Kemudian menambah. Nah, selanjutnya. Nah, ini manfaatnya. Manfaatnya apa? Pertama, membantu seseorang untuk dapat merencanakan komunikasi, ya, merencanakan step komunikasi. Jadi, membantu orang supaya dapat merencanakan atau berkomunikasi, ya. Contoh misalkan kalian pengen macam pidato. Nah, pidato juga bisa dibuatkan secara peta konsep, ya. Kita buat peta konsepnya, apa yang kita materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini, ya. Topik utamanya misalkan kalian disuruh mencari calon atau orang tua yang ditanya nih, kan calon menantu yang idaman seperti apa, misalkan, ya. Ini misalkan, ya, calon menantunya, topik utamanya adalah calon menantu idaman. Kemudian gagasan utamanya, cabang subtopiknya adalah pertama akhlak. Nah, akhlak itu mempunyai cabang-cabang sendiri, ya. Ada harus jujur, jadi akhlaknya itu harus jujur anaknya, kemudian setia, soleh, atau Islam misalkan. Nah, contohnya misalkan di sini topik utamanya adalah planet. Nah, gagasan utamanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptun, ya. Kemudian kata kuncinya adalah ciri-ciri planet atau satelit. Kata kuncinya, ya. Nah, maka bisa kita gambarkan pertama di tengah dulu planet. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kita buat cabangnya. Pertama Merkurius, ya. Lalu buat lagi dari Merkurius itu sub dari Merkurius apa? Misalkan satelitnya apa? Apakah dia punya satelit atau tidak? Kalau tidak, maka kita gunakan satelitnya adalah 0. Kemudian dekat dengan matahari. Diameternya adalah 2440 km. Itu yang mendukung dari planet Merkurius. Nah, ini, ya, Jupiter, planet terbesar. Satelitnya ada 53, bulannya ada 53. Itu yang sudah diketahui, yang belum ada namanya itu ada 26. Kemudian planet terbesar di tata surya kita. Radiusnya 69.911 km. Ini secara garis besarnya, ya. Selanjutnya, nah, ini tugas kalian ada di ini, ya. Ada yang ditanyakan nggak materinya sebelumnya? Pak, aku mau Ya? tanya. Besok boleh, silakan. Kalau peta minda itu harus selalu dikreasikan menggunakan warna gak sih, Pak? Kalau misalnya hitam putih doang, boleh gak? Boleh, silakan. Jadi tidak ada aturan khusus harus seperti apa. Hanya yang pasti adalah peta minda yang kalian buat harus bisa dimengerti, gitu, ya. Tadi Bapak sudah berikan tugasnya, nanti Bapak akan share tugas yang harus kalian kerjakan. Itu tugasnya kelompok, silahkan buat kelompoknya masing-masing 5 kelompok,
satu kelompoknya 5 orang. Silakan dikerjakan di LKPD-nya. Bapak akan berikan LKPD-nya nanti ya, via Telegram. Oke ya, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti setelah ini, kalian kerjakan lagi soal yang, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian kerjakan lagi soal yang tadi, yang di awal yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan pertanyaannya. Nanti akan Bapak lihat ada perkembangan nggak, ada kenaikan nggak nilainya, ya. Oke, itu aja dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak pengen kalian menarik kesimpulan tentang apa yang Bapak sampaikan materinya. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Mungkin Mutiara, ya boleh. Oke, silahkan. Oke, ya, betul ya. Jadi, Petaminda itu adalah mempermudah kalian dalam memahami memahami tentang permasalahan ya, supaya lebih lebih mudah lah dipahami. Terima kasih Ananda. Semoga apa yang kita inginkan atau tujuan yang kita capai dapat terwujud pada kali ini ya. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.